Baik, adik-adik mahasiswa kita mulai kembali ya, untuk membahas lanjutannya karena tadi kita sampai, pada prinsip-prinsip, tata kelola, kemudian kita akan membahas tentang, mekanisme tata kelola perusahaan. Yaitu bahwa dimulai secara struktur dimulai dari rapat umum pemegang saham karena ini merupakan kekuasaan tertinggi ya di mana para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan matang keputusannya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, pada rapat umum pemegang saham juga sekaligus diputuskan eh, memberikan wewenang kepada komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga kepada direksi dalam rangka untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, berdasarkan mekanisme tersebut, maka pengurusan perusahaan itu ada di tangan direksi dan mekanisme atau pengawasan itu ada atau melekat pada komisaris yang dibantu oleh komite-komite yang ada. Sementara itu, dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris ya, ini tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa komite-komite yang akan membantu, kemudian bagi direksi di dalam menjalankan tugasnya tentunya akan dibantu oleh corporate secretary atau sekretaris perusahaan dan auditor internal. Kalau sekretaris perusahaan atau corporate secretary itu merupakan representasi dari perusahaan. Jadi mewakili perusahaan untuk menyampaikan kepada publik atau pihak lain yang memerlukan informasi lebih lanjut tentang perusahaan. Sementara kalau auditor internal itu meskipun menjadi bagian dari direksi, fungsinya adalah melakukan satu pengendalian untuk memastikan apakah aktivitas usaha itu dijalankan sudah komplit terhadap peraturan perundangan dan pengendalian internal perusahaan. Kemudian perusahaan juga melakukan audit eksternal, yaitu melalui auditor eksternal atau akuntan publik, yang mana tugasnya adalah memberikan jaminan terhadap informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan melalui opini audit yang diberikan. Nah, ini sekaligus merupakan outsider control di samping mekanisme pasar, yaitu jika pasarnya efisien, mekanisme pasar juga merupakan outside control. Baik, kemudian ringkasan dari prinsip governansi korporat menurut di Indonesia, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah sebagai berikut, bahwa prinsip governansi ini ada 3, dijiwai oleh 4 pilar, yaitu perilaku beretika, kemudian akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini juga sejalan dengan prinsip going concern yang dianut dalam akuntansi. Lalu prinsip governansi itu yang pertama mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, kemudian mengatur proses luaran direksi serta komisaris, dan yang selanjutnya adalah yang terakhir dari prinsip governansi tersebut mengatur pemilik sumber daya yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Nah, berarti yang akan menerima manfaat itu adalah perusahaan itu sendiri, kemudian shareholder atau pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Nah, jika prinsip governansi tersebut dilaksanakan dengan dijiwai atau didasarkan pada 4 pilar, maka hal tersebut akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang korporasi. Nah, berikut adalah prinsip governansi korporat dilihat dari 4 pilar governansi, di mana masing-masing pilar ditunjukkan secara rinci indikator untuk masing-masing pilar tersebut. Adik-adik mahasiswa dapat membaca lebih lanjut dan mempelajarinya karena ini sudah relatif rinci.
Kemudian struktur dan implementasi prinsip governansi korporat di Indonesia itu ada struktur pedomannya, yaitu prinsip, rekomendasi, dan panduan. Kalau dalam prinsip ini menjelaskan substansi keluaran yang diharapkan dari implementasi governansi korporat. Kira-kira kalau perusahaan itu menegakkan governansi, maka apa sih luaran yang bisa diperoleh? Kemudian salah satunya tentunya adalah informasi yang berkualitas, kemudian governance itu sendiri merupakan performance driven, jadi artinya kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan itu secara benar-benar berdasarkan informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan karena informasi yang diberikan adalah berkualitas dengan dimulai dari penerapan prinsip-prinsip governansi juga yang didasarkan atas 4 pilar governansi yang ada. Kemudian rekomendasi atas dasar penegakan dari governansi korporat itu masuk di sini adalah praktek governansi korporat yang diterapkan korporasi untuk mencapai substansi luaran yang tercermin dalam prinsip tersebut. Dan yang terakhir panduan atas rekomendasi ya. Jadi ketika akan memberikan rekomendasi pun panduannya harus clear, kemudian praktik yang direkomendasikan untuk diimplementasikan berdasarkan terapkan dan jelaskan. Jadi bagaimana implementasinya akan mudah untuk bisa diterapkan dalam perusahaan karena ada panduannya yang jelas dan rinci. Nah, berikut adalah rekomendasi dan panduan praktek governansi korporat berstandar global yang melengkapi praktek yang wajib untuk dilaksanakan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Kalau di Indonesia, selain ada aturan tentang tata kelola yang dikemukakan oleh OJK, yang diterbitkan oleh OJK, juga tentu induknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian yang kedua, mendorong praktik governansi korporat terbaik sesuai dengan kepatuhan korporasi dalam menciptakan nilai berkelanjutan. Lalu yang ketiga, penerapan panduan secara substansi, mencakup pergeseran pola pikir dan budaya serta model bisnis dan bukan sekedar merupakan pendekatan daftar checklist. Jadi sudah tidak masanya lagi hanya melihat ada enggak secara administratif, tapi benar-benar diterapkan secara baik sehingga perlu didasarkan pada 4 pilar yang tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah etika. Kemudian yang keempat, direksi dan dewan komisaris perlu mempelajari dan memahami pedoman sebagaimana di poin ketiga agar dapat menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik jangka panjang korporasi. Kemudian direksi juga memastikan karyawan sepenuhnya memahami dan menghargai manfaat governansi korporat, begitu pula dengan proses dan prosedur yang baik melalui program pelatihan dan komunikasi yang kuat. Jadi ada sehingga mereka kalau melalui pelatihan dan komunikasi yang kuat, maka mudah untuk diakses mengenai keberhasilan dari implementasi atau penegakan governansi korporat. Dan yang terakhir, korporasi wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan bagaimana rekomendasi panduan dilaksanakan dengan penyertaan bukti seperti aturan korporasi, piagam, kebijakan di situs web korporasi. Nah, ini sekaligus juga cerminan dari transparansi perusahaan, bukan sekedar dalam bentuk catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan melalui laporan tahunan serta pengungkapan melalui sustainability report. Nah, jika ada rekomendasi dan panduan yang tidak dapat atau belum diterapkan atau tidak relevan, korporasi pun berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengapa demikian dan menyampaikan alternatif mekanisme yang dilaksanakan sebagai pengganti rekomendasi tersebut. Nah, hal ini dimungkinkan akan terjadi seperti itu karena perubahan lingkungan memang relatif cepat. Itu yang disebut dengan disruptif. Kemudian prinsip governansi korporat itu pada prinsip mengatur yang pertama, prinsip mengatur organ penyelenggara terdiri atas 3 unsur, yaitu peran dan tanggung jawab direksi setelah komisaris, kemudian korporasi
komposisi remunerasi direksi dan dewan komisaris, dan yang ketiga adalah prinsip hubungan kerja antara direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, prinsip mengatur proses dan luaran etika. Ini merupakan 4 pilar yang sudah disampaikan, salah satunya adalah perilaku etis, kemudian prinsip mengatur penerimaan manfaat dari pelaksanaan governance korporat. Nah, ini terkait dengan hak pemegang saham dan hak pemangku kepentingan. Jadi manfaat dari implementasi governance, nilai yang harus diperoleh adalah juga disampaikan dalam bentuk uraian yang lebih rinci. Nah, ini prinsip yang mengatur organ penyelenggara governansi sebagaimana skema yang sebelumnya telah dijelaskan, sudah disampaikan secara rinci, dapat dipelajari lebih lanjut oleh adik-adik mahasiswa. Berikut adalah ketentuan umum dari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ini adalah merupakan struktur governance dari single board system, karena tadi yang dibahas kan two board system. Nah, Anda bisa melihat single board system itu adalah model dari Anglo-Saxon. Nah, beberapa hal yang terkait dengan mekanisme corporate governance juga diuraikan di sini sebagai masukan untuk Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian ini adalah contoh dari struktur good corporate governance PT PP Property terbuka sebagai alternatif model struktur governance pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ini luaran dari Abdimas yang dilakukan, yang telah kami lakukan di Desa Wisata Bumiwangi, di mana dari hasil survei yang kami lakukan serta selama melakukan Abdimas, ada beberapa hal yang menjadi kekuatan ya atau potensi desa serta permasalahan yang mereka hadapi. Potensi desa Bumiwangi ada 4. Yang pertama, bahwa mayoritas penduduknya berusia produktif, kemudian mereka juga memiliki keragaman usaha yang bisa menjadi salah satu faktor untuk pendukung desa wisata. Lalu yang ketiga adalah dukungan kepala desa yang luar biasa, serta yang terakhir masih terdapat lahan-lahan yang belum difungsikan yang bisa dimanfaatkan menjadi bagian dari objek wisata di desa wisata tersebut. Kemudian meskipun memiliki potensi desa tersebut yang mencerminkan kekuatannya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh desa wisata Bumiwangi. Yang pertama, sistem informasi desa wisata Wangi tersebut belum lengkap dan tidak update. Lalu profil perangkat desa dan tugasnya juga belum lengkap. Kemudian unit kegiatan dan penggerak sudah ada tetapi belum terintegrasi. Nah, jika melalui governance kelembagaan itu benar-benar diterapkan di desa tersebut melalui pertama membangun pemahaman yang sama tentang governance, lalu mengimplementasikan